Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, di video kali ini kita akan menunjukkan tentang manfaat dan pemakaian daripada sekam padi. Ya, sekam. Sekam ini adalah kulit padi, kawan-kawan, yang memang digunakan untuk campuran media tanam. Ya, jadi kita tahu bahwa sekam ini banyak digunakan baik itu untuk tanaman buah ataupun tanaman bunga. Ya, karena tentunya diyakini bahwa dalam penelitian sekam padi ini memiliki suatu manfaat yang baik untuk media tanam, khususnya yaitu media tabulampot. Mari kawan-kawan kita kembali ke topik pembicaraan kita, pembahasan kita nih. Yang pertama kawan-kawan, media tanam yang kita buat dengan campuran sekam ini, ya. Yang pertama manfaatnya adalah menjaga kegemburan dari media tanam. Jadi medianya itu gembur kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena sifat sekam ini tidak padat, kemudian yang kedua tidak cepat lapuk juga. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa media yang kita campur dengan sekam padi ini menjaga suatu kegemburan, tentu akan memudahkan akar dalam berkembang. Nah, tentu kalau seandainya akar itu mudah berkembang, berarti akar akan mudah untuk menyerap nutrisi yang kita berikan di sekitaran ataupun di sekeliling media tanam tabulampot ini. Ya, yang pertama yaitu menjaga kegemburan. Ya, lebih gembur tentunya. Begitu juga dengan media-media yang kita sediakan di dalam pot yang memang kapasitas dari sekam padinya bahkan 2 kali lebih banyak dibandingkan tanahnya, ya. Dan dia memang sangat bagus kawan-kawan, sehingga bisa untuk menjaga kelembaban media dan membuat media tersebut tidak becek, ya, membuat porositas dari media tersebut menjadi baik karena drainase dari media yang kita campurkan dengan sekam itu sangat bagus. Jadi ketika kita memberikan penyiraman ataupun adanya hujan, maka pada saat itu air akan cepat turun. Nah, itu dia kawan-kawan. Yang ketiga, tentunya dengan penggunaan sekam padi ini kawan-kawan, ya. Penggunaan sekam padi ini diketahui karena dia memiliki rongga yang banyak, membuat suatu rongga di dalam media ini, maka tentunya oksigen ataupun udara yang dihasilkan oleh maksudnya yang masuk ke dalam media ataupun dalam media perakaran ini akan mencukupi kebutuhan nitrogen bagi akar yang berada dalam media, sehingga tentunya nitrogen yang dari alam pun tidak hanya didapatkan oleh daun, tetapi nitrogen yang berada pada alam ini pun dapat juga diserap oleh akar. Karena apa? Karena rongga yang banyak yang dihasilkan oleh sekam padi yang kita campurkan pada media tanam kita. Oke kawan-kawan. Namun dalam penggunaannya alangkah baiknya kawan-kawan tidak memakainya yang baru. Ya, tidak memakainya yang baru sebab pada sekam yang baru itu memiliki daya serap hingga mencapai 70%. Maksudnya apabila dipakai sekam yang mentah ataupun yang baru, maka pada saat itu dia tidak hanya sekedar menyerap air, dia juga menyerap nitrogen yang berada pada tanaman, akar tanaman itu sendiri, ya. Jadi nitrogen yang berada pada tanaman itu akan diserap oleh sekam, ya,
sehingga tanaman itu kekurangan unsur nitrogen, dan itu dapat dilihat biasanya yang ditanam dengan sekam yang baru tersebut biasanya tanaman akan terlihat kekeringan, mudah sekali kering. Ya, sebagai satu contohnya saja, kalau seandainya kawan-kawan mendapati ataupun terjadi suatu hal seperti handphone yang masuk ke dalam air, ya, tercebur seperti itu, kemudian kalau kita ingin mengeringkannya, maka dimasukkan ke dalam beras. Dan tetapi kita tidak hanya masukkan dalam beras saja, dapat dimasukkan ke dalam sekam. Insya Allah itu bakalan lebih cepat kering. Dan begitu juga kalau seandainya ada kawan-kawan ingin memeram buah-buahan yang belum matang sempurna, mungkin yang masih mengkal, maka masukkan ke dalam sekam, dan biasanya waktu pemeraman itu akan lebih cepat matang dibandingkan kita memasukkannya ke dalam lipatan kain. Ya, kawan-kawan. Jadi hal yang terbaik yang dilakukan untuk pencampuran media tanam yang kita campur dengan sekam mentah itu, alangkah baiknya kawan-kawan mengaduknya dulu pada media yang akan digunakan selama kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. 3 hari sampai 1 minggu, dan alangkah baiknya kalau dia terkena panas matahari, terkena hujan, sehingga sekam yang kita dapatkan tersebut sudah agak berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Nah, kalau udah menjadi kecoklatan seperti ini, berarti media yang kita campurkan dengan sekam padi tersebut sudah bisa untuk digunakan. Ya, kandungan daripada sekam padi ini kawan-kawan yaitu sama kurang lebihnya seperti air cucian beras. Jadi selain daripada dia menggempurkan media, kemudian membuat drainase yang baik, menjaga kelembaban dan kelembaban dan kegemburan tanah, ya, udah gembur gitu, maka dia juga memiliki unsur yang berada pada air cucian beras. Apa itu? Fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Ya, jadi insya Allah ini sangat bermanfaat untuk media tabu lampot kita, pada khususnya ya media tabu lampot. Cuman kalau seandainya kita nggak punya, apakah wajib ini untuk digunakan? Jawabannya tidak wajib kawan-kawan, tidak wajib. Kalau seandainya ada, silakan untuk dipakai, dimanfaatkan. Kalau seandainya sulit untuk mendapati media sekam ini, ya sekam mentah ini, tidak apa-apa juga tidak menggunakan media sekam atau tidak dicampurkan dengan sekam ini. Baik kawan-kawan, sementara itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, ya. Insya Allah kita di video selanjutnya kita akan mencoba membedakan mana yang lebih baik digunakan, sekam yang mentah seperti ini ataukah sekam yang sudah lapuk, artinya dia sekam yang lama, bukan yang baru, ya, sekam yang sudah lapuk. Oke, terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.